yang selama ini rezekinya sempit, andrek na jelas pendapatannya, tidak jelas pekerjaannya. Dalam salah satu kitab yaitu Kaifa Takunu Ganiyan, bagaimana cara cepat menjadi orang kaya, yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi Alaidurus, mengangkat satu cerita yang bersumber daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama yang sangat terpandang dan sangat terkenal di zamannya. Beliau salah satu ulama rujukan bagi umat Islam pada saat itu. Jadi ketika ada umat Islam memiliki masalah, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kehidupan akhirat, maka masyarakat pasti bertanya kepada beliau. Dan di dalam kitab itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hari ada 3 orang yang menghadap kepada beliau dengan membawa masalah yang berbeda-beda. Lelaki pertama mendatangi Hasan Al-Basri dan bertanya, "Ya Syekh, kampung saya kena musim kemarau paceklik. Tanaman-tanaman sudah mulai mati, ternak-ternak sudah mulai mati. Yang jelas timoro andre pada padanna." Maka laki-laki itu minta petunjuk kepada Imam Hasan Al-Basri, apa yang harus kami lakukan? Maka Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyak beristighfar, pakaloi istighfar." Satu saja jawabannya. Kemudian setelah lelaki itu pergi, datang lagi lelaki yang kedua. "Wahai Imam, saya mau satu amalan, karena hidup saya ini sangat miskin, fakir. Dunia ini seakan-akan meninggalkan saya. Berternak pasti gagal, bertani gagal. Kehidupan keluarga saya termasuk sangat-sangat miskin. Maka berikan saya solusi." Lalu Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyak istighfar." Kemudian lelaki itu pergi, lalu datang lelaki yang ketiga. Masalahnya lain. "Ya Syekh, ya Imam, saya ini sudah berkeluarga dan sudah bertahun-tahun telah berkeluarga, tapi sampai detik ini, sampai hari ini saya belum punya anak keturunan. Apa yang kami harus lakukan?" Maka Hasan Al-Basri tetap menjawab, "Perbanyak istighfar." Pembicaraan tamu-tamu yang datang bertanya kepada Hasan Al-Basri, dan jawaban Al-Basri itu didengar oleh istri beliau. Akhirnya setelah tidak ada lagi tamu, istri beliau mendatangi Hasan Al-Basri. "Wahai suamiku, yang datang bertanya tadi kepada Anda itu masalahnya beda-beda, tapi jawabanmu cuma satu." Lalu Hasan Al-Basri membaca satu ayat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu, hadirin yang dimuliakan Allah, solusi hidup. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran adalah bimbingan. Maka beliau membaca surat Nuh ayat 10 dan 12. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka saya Nuh berkata, "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, atau beristighfarlah kepada Tuhanmu," kata Nuh. "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun,
Jadi umatna Nabi Nuh hadirin selama 900 tahun berdakwah, andre maraing sanna nasuruang umatna memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Apa khasiatnya? Apa faedahnya? Apa untungnya? Apakah sama faedahnya kalau kita menanam padi lalu menghasilkan sampai 40 karung, atau kita menanam cengkeh yang sampai hasilnya bisa 1 miliar, atau kita membangun satu bisnis atau usaha lalu kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Yang semua itu kecil. Yursilis sama alaikum midrara. Orang yang menjaga istighfarnya, orang yang istiqamah beristighfar siang dan malam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak harta benda kepadamu. Allah akan memperbanyak harta bagimu. Allah akan membuat kalian kaya raya. Wa banin. Dan Allah akan memberikan anak keturunan. Persis jawabannya Hasan al-Basri kepada yang datang bertanya. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan kebun-kebun bagi kalian. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah juga akan mengadakan sungai-sungai yang mengalir airnya bagi kalian. Ini diantara khasiat manfaat daripada istighfar. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadisnya bersumber dari salah seorang sahabat Nabi yang sangat alim, sangat mulia, dan hadisnya tidak diragukan lagi, yaitu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lasimal istighfari ya ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin mahraja wa rasakahu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa yang istiqamah beristighfar, yang rutin beristighfar, berapa jumlahnya sebentar kita lihat. Ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesenangan dari kesedihannya. Wa min kulli dikin mahraja, dan jalan keluar dari segala kesempitan-kesempitan hidupnya. Yang paling dahsyat yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang itu rezeki yang tak terduga, rezeki yang tidak diusahakan, rezeki yang tidak dikerjakan. Apalagi hikmah-hikmahnya istighfar. Wa huwa ahadun abwabul lati turisul gina. Ternyata kalimat istighfar hadirin yang selama ini kita ucapkan, misalnya yang panjang, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah, cukup itu, atau astaghfirullah innahu kana ghaffara. Yang jelas sembarang istighfar. Astaghfirullah, ya Allah ampuni saya, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Siapa yang melasimkan ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis itu tadi, istighfar adalah salah satu pintu yang menyebabkan kekayaan. Yang selama ini rezekinya sempit, andret na jelas pendapatannya, tidak jelas pekerjaannya, kembali perbanyak istighfar. Wa tujlibul barakatah,
Dan istighfar ini hadirin mengundang keberkahan. Injo nari kabaraka lalan di agamanya, yazidul khair. Kebaikan-kebaikan semakin bertambah. Ada orang hadirin tidak jelas pekerjaannya, tetapi hidupnya jelas. Ada orang jelas kehidupannya, jelas jama-jamanna, tetapi hidupnya tidak jelas. Linona andre na beres, akhirat andre tok na beres. Waturisul wafra, dan istighfar ini hadirin akan menyebabkan kemakmuran. Mau ke hidup makmur, salah satu kuncinya dahsyatkan istighfar. Wa tamfil faqra, dan istighfar ini juga akan menolak kepakiran. Languran minatawah. Anak-anak 5 andre panek jama-jamanna. Perbanyak istighfar wahai para orang tua, dan suruh kelima anak ini membasahi bibirnya dengan kalimat istighfar. Allah yang akan datang menyelesaikan kehidupannya. Wa tumiddu fil umri, dan ternyata istighfar ini akan memanjangkan umur. Umur yang mana yang panjang? Umur yang berkah, tanya luah-luah. Maka orang yang bagus istighfarnya hadirin sampai di akhir hayatnya, dia pantang kena penyakit pikun. Andre nakule tak kalupa nasabani ilalan cirakna di tubuhnya kalimat istighfar. Watus hibul wisrah, dan istighfar ternyata salah satu penghapus dosa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berapa kali kita beristighfar? Berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita itu beristighfar sehari semalam, ada yang mengatakan 70 kali. Nabi. Kemudian di hadis lain mengatakan bahwa Nabi beristighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali. Yang mana dikatakan rutin. Biar 100 kali saja, yang penting tidak pernah alpa sehari semalam 100 kali. Besok 100 kali, lusa 100 kali, selama-lamanya 100 kali. Itu namanya sudah rutin. Ini yang akan mendapat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Hari ini karena semangat beribadah, hari ini karena imannya naik, akhirnya istighfarna naik tong si sakbu. Tapi minggu depan iman naung ngise bakal ngasuluki si bilang mami, berarti tandanya konsisten. Yang akan mendapatkan janji-janji dari Allah lewat Al-Quran dan lewat hadis yang banyak beristighfar. Pekerjaan yang sangat ringan, amalan yang sangat ringan hadirin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, saya mohon ampun, terlalu banyak dosaku. Bahkan Imam Ibnu Athaillah Sakandari lalan nasyallah si bangi hadirin, semestinya tallu ni pakaloe sikiri. Tallu sikiri sana ni pakai. Pertama bismillah. Apa pasabakan bismillah harus diperbanyak. Nasabanaku anak pita, segala aktivitas yang tidak diawali dengan bismillah maka putus jaringan kepada Allah. La mentengki bismillah ki, la cidongki bismillah ki, la ngalle ki kandau bismillah ki, la palenna ki bingku ngak bismillah ki. Apapun selalu berhubungan dengan kegiatan aktivitas maka iringi bismillah, sehingga hasilnya pasti berkah. Yang kedua, perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Ungkapan syukur tamai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang alhamdulillah ini baru bisa keluar di lisan kita. Batulalan dia tinta timbo pun nacini idalle. Padahal mulai ki bangun tidur, kemudian tidur kembali bahkan 24 jam. Andre nalek batu alap pasah baturi nikmat Allah ta'ala. Maka perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Nasabak lalanna talasatta, talalek batuana salai dosa atau kesalahan. Punna inna ni parakai talua allobangi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka perhatikan keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita, bahkan kampung kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan